Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di subuh kali ini kembali kita bisa duduk-duduk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan salat subuh, kita beriman sesaat sambil menunggu syuruk. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang surah Al-Baqarah ayat 102, di mana kita sudah menjelaskan kemarin tentang sejarah munculnya dunia perdukunan, sihir dan semacamnya, melihat kepada sejarah yang terjadi di negeri Irak, tepatnya di Babil atau Babilonia di zaman kerajaan Sulaiman. Di situ ada kisah Harut dan juga Marut. Kita baca kembali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca syaitan-syaitan 'ala mulki Sulaiman, pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman kafir, artinya tidaklah Sulaiman mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, setan-setan itulah yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon yang bernama Harut dan Marut. Dan Harut dan Marut kemarin sudah saya jelaskan, terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan dia manusia, ada yang mengatakan dia adalah syaitan, dan ada juga yang mengatakan adalah malaikat. Kalau seandainya itu adalah malaikat, berarti apa yang diajarkan Harut dan Marut itu hanya sekedar ibtila saja, ujian kepada manusia. Kalau memang Harut dan Marut adalah syaitan, memang sudah sewajarnya setan itu mengajarkan sihir dan menyesatkan manusia. Dan kalau Harut dan Marut adalah manusia yang saleh, yang kemudian diajak bekerja sama oleh iblis untuk mengambil buku-buku sihir Nabi Allah Sulaiman, maka ini juga adalah ibtila untuk menguji tauhid manusia. Dari mana kita tahu bahwa dari kalimat setelahnya, wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajarkan sihir itu kepada manusia, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, saya ini fitnah, kami ini fitnah saja. Fala takfur, jangan kufur. Artinya bahwa Harut dan Marut mengajarkan sihir itu hanya untuk menguji iman orang-orang Yahudi kala itu. Apakah mereka terfitnah atau tidak? Dan kebanyakan orang-orang Yahudi terfitnah. Justru mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan sihir dari zaman itu sampai hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
dampak daripada sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia sihir ada sihir yang disebut dengan as-sarfu dan juga as-sarf itu artinya memalingkan, memisahkan. Itu disebut as-sarfu namanya. Kemudian juga ada yang disebut dengan sihir menggabungkan, berusaha untuk tidak memisahkan. Lah dikenal dalam dunia sihir disebut dengan sihir pelet, mungkin bahasa kitanya. Karena al-atfu was-sarfu itu paling banyak dipraktekkan dalam dunia perdukunan. Al-atfu menanamkan kecintaan seorang suami atau istri, atau sebaliknya as-sarfu memisahkan keduanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mencantumkan contoh saja. Sihir itu bukan hanya sekadar memisahkan suami istri saja, tidak. Bahkan sihir itu bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang lumpuh, bahkan bisa membunuh. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu sesuatu yang hakikat, ada bendanya. Karena ada orang yang mengingkari adanya sihir. Oh, saya nggak percaya dengan sihir, katanya. Sihir itu hanya sekedar ramuan-ramuan racun atau tekanan psikologi saja. Quran mengatakan sihir itu ada hakikatnya. Makanya sihir itu ada dua macam. Ada sesuatu yang jelas-jelas hakikatnya, seperti dalam ayat ini, jelas-jelas memisahkan suami istri. Atau ada sihir itu yang sifatnya khayali, dan sudah saya jelaskan, seperti hipnotis dan semacamnya. Lah ini yang paling bahaya, ketika sihir itu adalah berupa hakiki, terjadi beneran gitu ya, sehingga orang kemudian dibuat sakit bertahun-tahun, tidak bisa hidup normal, terkadang kemudian sampai stroke, terbaring, tidak bisa apa-apa, sehingga menyibukkan keluarganya, bahkan terkadang sampai membunuh. Lah di dalam Quran ini disebutkan satu dampak, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan suami istri. Sihir al-atfu dan juga sihir as-sarfu itu sering terjadi di masyarakat. Contoh umpamanya, seorang istri takut kalau seandainya suaminya sudah tidak cinta dengan dia, takut selingkuh atau jatuh ke lain hati. Terkadang kemudian sang istri datang ke dukun. Mbah dukun, bagaimana suami saya ini supaya lengket dengan saya? Maka nanti mbah dukun dikasih ramuan-ramuan ataupun mantra-mantra dengan buhul-buhulnya, kemudian dipeletnya suaminya supaya suka dengan istrinya. Lah ini disebut sihrul atfi namanya, sihir al-atf. Tetapi dulu ada kisah, ikhwan. Kisah ini disebutkan oleh Imam Zahabi. Jadi ada orang jual budak di pasar. Budak ini harganya murah. Masalahnya budak ini ada kekurangan, suka ngadu domba. Dijual murah karena sifatnya buruk, namimah, suka ngadu domba. Tiba-tiba kemudian ada suami istri datang ke pasar dan hendak membeli budak itu karena dilihat harganya murah. Kalau hanya namimah ngadu domba saja nanti kita nasihati, yang penting dapat harga murah. Dibelilah budak itu dengan harga yang sangat-sangat murah, dibawa ke rumahnya.
Dia tidak paham bahwa namimah, ngadu domba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan sihir. Ngadu domba itu lebih dahsyat dibandingkan sihir. Sihir ini terkadang memisahkan suami istri, perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun baru retak suami itu dan istri itu. Tapi namimah itu tidak perlu bertahun-tahun, cukup 1 jam saja orang bisa bertengkar, retak, ya kan? Akhirnya kemudian sang budak ini memulai memainkan namimahnya, adu dombanya. Datanglah dia kepada wanita itu, kepada istri itu, dan mengatakan, "Bu, saya lihat nampaknya suami ibu udah tak cinta lagi. Nampaknya suami ibu itu berselingkuh. Nampaknya suami ibu itu lari ke lain hati." Kata ibu ini, "Betul tak?" "Betul. Tapi tenang, saya pernah belajar dunia santet. Kayaknya suami ibu terkena guna-guna." "Kalau ibu mau menghilangkan santetnya, malam-malam bawa gunting, cukurlah 1-2 helai janggut suami ibu, insya Allah guna-gunanya hilang." Begitulah si budak ini mempengaruhi seorang istri. Namanya istri cinta dengan suami, kalau hanya syaratnya menggunting beberapa helai janggut kan enggak susah kan? Lagi tidur kemudian kita gunting, selesai. Tiba-tiba kemudian di malam hari sebelum suaminya tertidur, budaknya ngomong sama suaminya, "Pak, maaf Pak ya, nampaknya ibu mau buat jahat sama bapak." "Ada apa?" Diceritakan, "Begini. Nampaknya dia mau bunuh bapak nanti malam." Akhirnya kemudian sang suami pura-pura tidurlah. Betul tak kata budak nih? Pas dilihatnya istri bawa gunting atau bawa pisau, kemudian diarahkan ke lehernya. Maksudnya dia itu mau cukur sedikit beberapa helai janggut suaminya. Tetapi suaminya sudah ada informasi dari budak itu bahwa si istri akan membunuhnya. Lihat, ya. Akhirnya kemudian ketika betul-betul si istri ini sudah hampir meletakkan pisaunya di leher suaminya, mau ngambil janggutnya, suaminya terbangun. Marah suaminya. Akhirnya kemudian ditangkap tangan istrinya, kemudian dengan sekejap langsung dibalikan pisau ke leher istrinya. Mati. Lihat, gitu. Orang namimah ini luar biasa gitu. Makanya para ulama memasukkan bab namimah itu dalam bab sihir. Ulama memasukkan bab namimah itu bagian daripada bab sihir. Kenapa? Karena ada kemiripan. Kemiripannya apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Bisa memisahkan pasangan suami istri. Bahkan lebih manjur dibandingkan sihir namimah itu. Ngomong aja sama istrinya antum, sama suami tetangga, "Bang, nampaknya itu tukang ojek kemarin lama kali ngomong di rumah abang sama istri abang." Langsung pening tuh suami orang itu. Padahal tidak ada. Namanya orang COD sebentar aja. Dibilang lama-lama di rumahnya. Apa enggak stres suaminya? Ya. Namimah itu tidak perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kasih waktu beberapa menit dan detik saja, itu rumah tangga bisa amburadul. Ma'asyiral muslimin, makanya wajar kalau namimah itu sangat dicela dalam Islam, baik Al-Quran, wailun likulli humazatin lumazah, ataupun sunnah Nabi SAW, la yadkhulul jannatu nammah, tidak akan masuk surga orang yang kesana kemari mengadu domba. Karena mengadu domba itu bagian dari jenis sihir. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa
Jadi sihir itu ada yang sifatnya bisa memisahkan suami istri. Kenapa? Karena ini tujuan iblis. Iblis itu ketika turun dari sorga ke bumi diletakkan di lautan. Makanya kemudian iblis itu membuat singgasananya di atas lautan. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang sahih bahwa setiap hari iblis itu mengutus dari istananya pasukan-pasukan khusus untuk menggoda manusia. Yab'atsu sarayahu, mengutus pasukan-pasukannya. Maka apabila kemudian sudah selesai para anak buah iblis ini melaksanakan tugas, maka mereka masing-masing setiap harinya melaporkan apa yang mereka sudah lakukan kepada manusia. Yang satu mengatakan, wahai Tuhan iblis, saya sudah membuat orang itu tidak sholat. Wahai Tuhan iblis, saya sudah membuat orang itu meninggalkan puasa. Wahai Tuhan iblis, saya sudah membuat orang itu berzina, membunuh, dan begitu seterusnya. Tapi iblis kalem-kalem saja, biasa-biasa saja, karena itu laporan hari-hari seperti itu. Apalagi yang digoda tidak sholat itu memang tidak pernah sholat, makin biasa lagi iblis. Gak pernah sholat, ngapain digoda tidak sholat? Namanya gak pernah sholat. Tetapi iblis itu paling suka apabila ada laporan saya sudah memisahkan suami istri, itu sampai bangkit dari singgasananya. Kemudian sudah disediakan piala-piala yang akan diletakkan di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, sebaik-baik pasukanku anta engkau, katanya. Saking sukanya iblis itu. Kalau sudah ada anak buahnya bisa memisahkan suami istri, berarti ini pasukan yang sangat dicintai iblis. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Perceraian itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya berdampak kepada suami saja, bukan hanya berdampak kepada istri saja, yang jadi korban kebanyakan anak-anaknya. Apalagi orang awam ketika umpamanya ibunya sudah menikah lagi, nggak peduli dengan anaknya. Nanti bapaknya sudah menikah lagi, tidak peduli dengan anaknya. Disinilah iblis berperan dan mengatakan, nah ibumu sudah tidak peduli, bapakmu sudah tidak peduli, jadi anak angkatku saja. Jadilah dia anak iblis. Kan itu ya. Itu yang kemudian disukai iblis. Lah salah satu thariqah ataupun jalan untuk memisahkan suami istri ada dengan cara sihir. Jadi syaitan sangat suka kepada dukun-dukun kalau misinya itu memisahkan suami istri, ya, memisahkan suami istri, ataupun sebaliknya dengan cara ilmu pelet. Kesannya memang untuk romantis, artinya biar suami lengket dengan istrinya atau sebaliknya, tapi hakikatnya juga dibalik ilmu ini juga adalah meretakkan rumah tangga keduanya. Ya seperti itu ikhwan. Saya tuh punya tetangga di Jawa Barat tuh. Mungkin dia dulunya pernah kena sihir tuh gimana gitu ya. Jadi kalau ngaca di cermin itu, cerita dia kalau ngaca nampak muka dia kayak hantu di kaca itu. Ya ganteng sih tidak, ya, tapi nggak gitu amat kalau ngaca. Jadi ngaku ngaca itu dia suka menjerit. Terkadang dipukulnya kaca itu sampai pecah. Dan kalau lihat istrinya itu kayak lihat setan. Kadang-kadang dimaki-maki gitu ya. Boleh jadi mungkin itu pengaruh sihir itu. Ya. Jadi dibayangkan istri itu seperti wajahnya wajah setan gitu. Bahkan wajah dia sendiri kalau ngaca kayak setan gitu. Coba bayangkan ya. Akhirnya kan nggak pede, nggak percaya diri itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan saya juga pernah lihat di YouTube itu berita ya. Jadi ada seseorang menikah, orang tua menikah dengan gadis yang sangat muda gitu. Entah betul, entah benar ya, berita di YouTube ya, kita lihat aja lah. Ya udah nggak hoax saja ya. Jadi orang tua ini menikah
dengan sang gadis. Anehnya gadis itu mau saja padahal sudah tua. Ya di zaman sekarang sih kadang-kadang tidak melihat tua muda ya, karena biasanya perempuan itu yang penting suaminya suka ke ATM saja dah senang tuh kan. Tetapi ini kisah nyata bahwa sang kakek ini menyihir anak gadis tadi. Jadi menikah sudah rumah tangga dalam hitungan bulan, entah kenapa istrinya itu menemukan sesuatu, katanya di rumahnya itu dalam bentuk bukhul ya. Kemudian diambil, disapu-sapu-sapu, terbuang, kemudian dibakar. Ketika terbakar itulah dia sadar bahwa selama ini dia dipelet oleh suaminya yang sudah tua. Baru dia nampak suaminya itu udah tua banget, tadinya dibilang muda ganteng, bener tua gitu ya, namanya ilmu pelet gitu ya. Akhirnya dikasuskan. Nah, gimana ceritanya wallahu alam kasusnya, karena beritanya ya sekilas gitu saja ya. Oke lah, mungkin ini bisa dua kemungkinan, bisa saja mungkin berita hoax atau mungkin beneran, tetapi kalau ditinjau daripada ilmu sihir mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Makanya kita lihat dunia malam gitu ya, dunia remang-remang ya. Bahkan ada seorang, saya lihat di tayangan di YouTube itu, ada seorang wanita PSK itu ya, cerita tentang dunia malam, dunia mistik ya. Jadi kebanyakan mereka itu bercerita bahwa dunia seperti itu tidak lepas daripada dunia mistik, dunia perdukunan. Jadi ada yang minta ilmu untuk ditanam susu itu ya, susu apa gitu ya, setahu saya susu itu ya kalau beli sesuatu mana susuknya gitu. Kembalinya gitu maksudnya. Tapi maksudnya susu di sini artinya ya jarum dari emas lah, dari perak gitu ya, ditancapkan di mana, kemudian setelah pasang itu tiba-tiba serasa punya aura, kata dia punya aura gitu, bahasanya jadi penglaris lah susu itu. Apakah ini tidak mungkin? Mungkin, kita tidak ingkari perkara seperti itu, walaupun ada juga yang mengingkari, itu kan hanya sekedar tekanan psikologi saja. Dipasang susu itu sebenarnya kayak orang akupuntur, diletakkan di tempat yang tidak sakit, ditanam di situ. Kemudian tiba-tiba karena sugesti tinggi punya kepercayaan seolah-olah dia cantik padahal masih tetap jelek gitu, katanya kan itu. Tetapi kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bisa saja terjadi. Namanya setan itu kan menghiasi wanita-wanita pezinah itu dengan hiasan-hiasan. Karena ada hadisnya bahwa setan itu akan mengikuti wanita kemanapun dan akan menghiasi wanita itu sehingga terkesan wanita itu punya aura. Itu tidak pasang susu, itu memang ada riwayat seperti itu. Apalagi minta bantuan setan, makin lagi kan gitu dibuatnya. Kemudian orang-orang kemudian disilapkan pandangannya, usia sudah 60 tahun disangka 25. Bisa saja terjadi ikhwan kan itu. Mungkin lihatnya dari belakang pas nengok ke belakang, baru tahu mukanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kembali Allah mengatakan, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan ingat bahwa segala jenis dunia perdukunan, segala jenis dunia sihir, tukang tenun dan yang semacamnya tidak mungkin terjadi illa biidznillah, kecuali karena izin dari Allah. Kalau seandainya ada tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet ngancam-ngancam dan mengatakan saya santet kamu, tidak perlu takut. Apa yang harus takutkan? Karena tidak mungkin sihir, santet, bom atau yang semacamnya sampai kepada kita kecuali karena izin Allah. Bukankah Rasul yang mengatakan wala inijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau seandainya satu dunia manusia jahatnya, jin jahatnya berkumpul untuk mencelakakan kamu, tidak mungkin sampai kecelakaan itu kecuali karena sudah ditentukan Allah di mana? Di Lauhil Mahfuz.
Kalau sudah dicatat celaka, ialah celaka. Tapi kalau Allah tidak mencatat celaka, mau satu dunia dukun berkumpul bekerja sama dengan jin jahat, tidak mungkin mampu mencelakakan orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dicatat kecelakaan. Artinya semua terjadi karena izin dari Allah, illa biidznillah, kecuali izin dari Allah. Makanya tukang sihir itu tidak mungkin dia melancarkan sihirnya kalau memang tidak dicatat celaka. Tidak mungkin celaka orang itu. Banyak kok tukang-tukang sihir yang nyihir, tidak apa-apa orang yang disihir itu, karena belum ada izin bahwa dia dicatat kecelakaan. Kemudian Allah mengatakan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka yang mempelajari sihir itu hakikatnya mempelajari yang mendatangkan madarat bagi mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, karena ilmu sihir tidak mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya hanya untuk kesenang-senangan saja, madaratnya sudah jelas ya. Karena memang ilmu perdukunan itu tidak lepas daripada dunia mistik, dunia jin, syaitan, iblis dan yang semacamnya. Makanya kalau sudah dihadirkan dunia-dunia seperti itu, pasti tidak ada baiknya. Nggak ada baiknya kalau sudah bekerja sama dengan syaitan, iblis, itu mana ada baiknya. Mereka tujuannya untuk menyesatkan kita. Makanya Allah mengatakan tidak memadaratkan mereka dan tidak membawa manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka tahu bahwa orang yang memperjualbelikan antara iman dan dunia perdukunan itu, dia tidak akan mendapatkan satu bagian pun di akhirat kelak. Ikhwan, yang namanya syaitan memang tugasnya dia menggoda kita. Jangankan lagi memang bekerja sama dengan dukun, paranormal, tukang-tukang sihir yang sudah jelas lah, memang mereka akan berusaha untuk menggoda manusia dengan cara berbagai macam cara. Walaupun mereka tidak disuruh oleh tukang-tukang sihir, memang tugas mereka, setan-setan itu suka menggoda. Contoh, Nabi SAW ketika berbicara tentang orang yang tertidur di malam hari dan baru terbangun ketika terbit matahari, apa kata Nabi? Balas syaitanu fi udunihi. Setan telah mengencingi telinganya. Ulama hadis mengatakan, apa maksudnya setan mengencingi telinganya itu? Ada 3 penafsiran ulama hadis. Pertama, maksudnya setan itu sedang istihza, mengolok-olok orang itu. Ibaratnya begini, kalau seandainya saya ludahi muka antum, gitu kan, marah nggak antum? Marah. Sekarang saya tidak ludahi, saya kencingi lagi, marah enggak? Marah, bisa ambil parang itu. Lah setan hari-hari mengencingi itu, kok tak marah kamu? Gitu maksudnya. Kalau manusia yang mengencingi kok bisa marah? Ini setan jelas-jelas mengencingi kamu, kok kamu diam saja? Artinya setan itu sedang mengolok-olok kamu, sedang menghina kamu ya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya setan itu mengencingi kedua telinga Bani Adam yang sedang tidur, memang betul-betul mengencingi dengan kencing hakiki. Jadi setan itu punya kencing, cuman kencingnya ya beda lah dengan kencing antum. Kalau sama dengan kencing antum, budak lah antum. Ya, dia punya kencing sendiri yang setiap hari kemudian dimasukkan ke telinga sehingga susah bangun dia di waktu subuh. Dan yang terakhir ini yang paling bahaya, ada yang mentafsirkan bahwa maksudnya setan mengencingi telinga orang tersebut hendak menyumbat supaya dia tidak bisa mendengar nasihat. Jadi orang ini kalau sering tidur sampai matahari, tidak pernah sholat subuh, orang ini keras hatinya, kalau nasihat itu susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena setan sudah ngencingi itu, sudah tersumbat ke telinganya sehingga susah menerima nasihat. Dan ini bahaya ya, orang-orang seperti ini. Itu setan memang seperti itu tugasnya. Atau contoh yang lainnya,
Nabi SAW mengatakan bahawa yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idh huwa nama thalatha uqadi. Sesungguhnya syaitan itu akan datang kepada anak Adam yang hendak tidur membawa 3 ikatan, kemudian mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Fa idza staiqadha, kata Rasul, kalau dia bangun, wa dzakarallah, dan dia mengingat Allah, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, hilang 1 ikatan. Wa idza tawaddaa in halat uqdatun, kalau dia sampai berwudu hilang 2 ikatan. Wa idza shalla in halat uqdah, maka semua ikatan hilang. Apa yang terjadi, kata Nabi SAW, fa asbaha, maka di waktu paginya apa yang terjadi? Tayyibun nafsi, atau nasyatun tayyibun nafsi, dia akan semangat hidup, jiwanya bagus. Tapi kalau tidak, kata Rasul, khabithun nafsi kaslan, jiwanya buruk dan banyak masalah yang entah dari mana masalah itu datang tanpa sebab, tahu-tahu ada masalah saja, banyak masalah, ya. Lihat, memang setan seperti itu ya, menggodanya. Apalagi jelas-jelas ada hubungan dengan tukang-tukang sihir gitu. Memang setiap hari setan itu kurang ajar dengan manusia, ditambah-tambah bekerja sama. Makanya jual beli mereka di akhirat itu tidak akan dapat apapun bagian di akhirat, karena jual beli mereka itu bukan jual beli sembarang, tapi jual beli akidah, iman dan Islam. Makanya Allah tutup ayatnya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sungguh buruk apa yang diperjualbelikan diri-diri mereka kalau mereka mengetahui betapa besarnya dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.